Embun masih tergantung di ujung-ujung padi yang baru setinggi betis. Langit di atas desa Sumbermulyo, Jawa Tengah, baru saja memerah, menyisakan sisa malam yang dingin. Di tengah sawah yang basah, seorang pria tua berdiri tegak, tangannya mencengkeram cangkul dengan ritme yang teratur. Cahaya matahari pagi memantul dari kulitnya yang legam, penuh garis-garis usia. Namanya Soekarno, yang biasa dipanggil Pak Karno oleh warga. Usianya sudah 57 tahun, tapi tubuhnya masih tegap meski sedikit membungkuk setelah puluhan tahun bertani. Pagi itu seharusnya biasa saja. Burung pipit berterbangan di kejauhan, suara air dari saluran irigasi kecil menemani langkahnya. Namun, tiba-tiba keheningan pecah. Deru motor polisi menggema dari jalan setapak, diikuti debu yang berterbangan. Pak Karno mendongak, matanya menyipit menatap tiga sosok berseragam yang melangkah cepat ke arahnya. Di depan mereka, seorang pria bertubuh besar dengan wajah keras memimpin Inspektur Hartono, kepala polisi setempat yang dikenal tak kenal kompromi. Pak Karno, suara Hartono menggelegar, lebih mirip perintah daripada pertanyaan. Pak Karno berhenti mencangkul, menyandarkan alatnya ke tanah. "Ya, saya," jawabnya tenang, suaranya dalam dan sedikit serak. "Kamu ditangkap atas tuduhan menyimpan barang haram di rumahmu. Ikut sekarang atau kami serat." Hartono melangkah maju, tangannya sudah mencengkeram lengan Pak Karno. "Barang haram? Saya cuma petani, Pak." "Apa maksudmu?" Pak Karno menatap Hartono dengan mata penuh kebingungan, tapi tak ada ketakutan. Tanpa banyak bicara, dua polisi muda yang terlihat ragu maju dan memaksa tangan Pak Karno ke belakang. Cangkulnya jatuh ke tanah berlumpur dengan bunyi pelan. Warga yang sedang berjalan di pematang sawah mulai berhenti, menatap dengan mulut ternganga. Pak Karno ditangkap. "Salah apa dia?" bisik mereka, tapi tak ada yang berani mendekat. Hartono menoleh ke arah mereka. "Mau ikut campur? Pulang sana," bentaknya. Di kantor polisi Sumbermulyo, udara terasa pengap. Ruang interogasi kecil itu hanya berisi meja kayu reot dan kursi besi yang dingin. Pak Karno duduk di sana, tangannya diborgol. Wajahnya tetap tenang meski keringat mulai mengucur di dahinya. Di depannya, Hartono berdiri dengan tangan disilangkan, senyum sinis tersungging di bibirnya. "Jangan pura-pura bodoh, Pak. Kami dapat laporan ada ganja di lumbungmu. Ngaku saja biar cepat selesai." Hartono membentak, menepuk meja hingga bergoyang. "Lumbungku cuma simpan padi sama alat tani. Kalau ada ganja, bukan punyaku," jawab Pak Karno datar tapi tegas. Hartono tertawa pendek lalu tiba-tiba melangkah mendekat. Tanpa peringatan, tangannya mendarat keras di pipi Pak Karno. Kepala pria tua itu terhentak ke samping, darah tipis mengalir dari sudut bibirnya. "Masih keras kepala ya? Aku benci orang kaya kamu, sok suci," bentak Hartono lagi. Di sudut ruangan,
Seorang polisi muda bernama Adi berdiri dengan wajah tegang. Ia baru 2 bulan bertugas di Sumber Mulyo dan ini pertama kalinya ia melihat Hartono bertindak brutal. Tangan Adi gemetar memegang buku catatan, tapi ia tak berani bersuara. Pak Karno menoleh perlahan, matanya bertemu dengan Adi sejenak. Ada sesuatu di tatapan itu, bukan kemarahan, bukan ketakutan, tapi seperti bara yang menyala pelan di kegelapan. Interogasi berlangsung sejam. Hartono terus memukul dada, pundak, dan wajah Pak Karno. Namun, Pak Karno tak juga mengaku. Akhirnya, dengan napas terengah, Hartono memerintahkan anak buahnya mengunci Pak Karno di sel tahanan. Biar dia lapar dulu semalam, besok kita lanjut, katanya sambil menyeka keringat di dahinya. Malam menyelimuti Sumber Mulyo. Di dalam sel kecil berdinding beton, Pak Karno duduk bersila di lantai. Cahaya lampu temaram dari luar masuk lewat celah-celah ventilasi, menerangi wajahnya yang memar. Ia merogoh bajunya yang lusuh, mengeluarkan kalung tua dari logam sederhana dengan liontin berbentuk bintang kecil. Jari-jarinya yang kasar mengelus liontin itu, dan untuk pertama kalinya hari itu, bibirnya membentuk senyum tipis. 20 tahun aku simpan ini, gumamnya pada diri sendiri. Suaranya hampir tak terdengar. Mungkin sudah waktunya. Di luar, angin malam bertiup pelan membawa suara daun padi yang bergoyang, seolah tahu bahwa badai akan segera datang. Dinding sel tahanan terasa dingin di punggung Pak Karno. Cahaya lampu di luar berkedip-kedip, seolah ikut resah dengan malam yang terlalu sunyi. Ia duduk bersila, tangannya masih memegang kalung tua itu. Matanya menatap kosong ke arah ventilasi kecil di dinding. Di luar, suara jangkrik dan angin malam bercampur dengan langkah sepatu Adi. Polisi muda yang tadi sore tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Pak Karno tahu Adi sedang berjaga malam ini. Ia mendengar bisikannya pada rekan sesama polisi, penuh keraguan tentang apa yang terjadi siang tadi. Tiba-tiba ingatan Pak Karno melayang jauh. Ia bukan lagi petani tua yang duduk di sel sempit itu. Ia kembali menjadi Jenderal Soekarno-Wibowo, 30 tahun lalu, berdiri tegak di lapangan upacara dengan seragam TNI yang rapi, 3 bintang emas berkilau di pundaknya, saat memimpin operasi besar di perbatasan menggagalkan. Tangan yang kini penuh kapalan itu dulu pernah memegang senapan, memerintah ratusan prajurit dengan suara yang menggetarkan. Namun semua itu telah ia tinggalkan. Pensiun dini, ia kembali ke desa, memilih cangkul ketimbang pangkat. Untuk apa kehebatan kalau tak ada ketenangan? Gumamnya pada diri sendiri suatu malam saat memutuskan meninggalkan dunia militer. Kembali ke masa kini, pintu sel berderit pelan. Adi muncul di ambang pintu, membawa segelas air dan sepotong roti kering. Wajahnya pucat, matanya tak berani menatap lama. "Pak, makan dulu," katanya lirih sambil meletakkan makanan itu di lantai. Pak Soekarno mengangguk tapi tak bergerak mengambilnya. "Terima kasih, Nak. Tapi aku tak lapar," jawabnya. Suaranya hangat meski wajahnya masih memar.
Adi ragu sejenak, lalu bertanya, "Pak, kenapa Bapak tak melawan tadi?" Bapak kelihatan kuat. Pak Karno tersenyum tipis. Matanya menatap Adi dengan penuh makna. Melawan itu bukan cuma dengan tinju. Nak, sabar juga kekuatan. Adi terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Ia mundur perlahan, tapi tatapan Pak Soekarno tetap menempel di pikirannya, membuatnya gelisah sepanjang malam itu. Sementara itu, di ruang utama kantor polisi, Inspektur Hartono duduk dengan kaki disilangkan di atas meja. Ia menyesap kopi hitam sambil tertawa bersama dua anak buahnya. Petani tua itu keras kepala, "Tapi besok aku buat dia tak bisa bicara lagi," katanya dengan nada penuh percaya diri. "Laporan ini bakal jadi trofi buatku. Promosi tinggal selangkah." Ia menunjuk tumpukan kertas di mejanya, penuh tuduhan palsu yang ia susun rapi untuk menutupi penganiayaan siang tadi. Di luar kantor, desa mulai bergetar. Di warung kecil dekat sawah, beberapa warga berkumpul berbisik dengan wajah cemas. Pak Karno itu orang baik. 2 tahun lalu dia bayarin sekolah anakku pas aku tak punya apa-apa, kata Mbah Sari, seorang janda tua yang dulu pernah dibantu Pak Soekarno. Iya, dia juga yang bantu bikin saluran air di sawah timur. Kok bisa ditangkap? Timpal Pak Minto, petani lain yang mulai curiga. Bisik-bisik itu menyebar seperti angin yang membawa daun kering kemana-mana. Kembali di sel, Adi tak tahan lagi. Ia masuk lagi dengan membawa tas lusuh Pak Soekarno yang disita tadi pagi. "Pak, ini tas Bapak." Barangnya dicek tadi cuma baju sama dompet kecil, katanya sambil meletakkan tas di dekat Pak Soekarno. Namun saat Adi berbalik, tangannya tak sengaja menyenggol tas itu hingga terbuka. Selembar kertas tua jatuh, sebuah dokumen lusuh dengan cap TNI dan foto muda Pak Soekarno lengkap dengan pangkat Jenderal Mayor. Adi membeku, matanya membelalak membaca tulisan itu. "Jenderal Soekarno Wibowo," gumamnya dengan suara bergetar. Pak Soekarno menoleh, matanya tajam tapi tenang. "Simpan itu, Nak. Belum waktunya orang lain tahu," katanya pelan. Adi tergesa-gesa memasukkan dokumen itu kembali. Tangannya gemetar. Ia keluar dari sel dengan kepala penuh pertanyaan, sementara Pak Soekarno kembali memandang kalung di tangannya. Di luar, langit mulai gelap sepenuhnya. Hujan gerimis membasahi sawah-sawah Sumbermulyo. Pak Soekarno menutup mata, napasnya dalam dan teratur. "Waktunya hampir tiba," gumamnya lagi, kali ini dengan nada lebih tegas. Di kejauhan, petir menyambar pelan seolah menjawab bisikannya. Matahari pagi terbit malas di atas desa, tertutup awan kelabu yang tak kunjung pergi sejak hujan semalam. Di halaman kantor polisi, warga mulai berkumpul. Ada yang membawa cangkul, ada yang hanya berdiri dengan tangan mengepal. Wajah mereka penuh amarah dan ketidakpastian. MAH, dengan rambut putih kusut, berdiri di depan mereka. "Kalian tak boleh siksa Pak Karno. Dia orang baik."
"Apa salahnya?" teriaknya, diikuti sorak setuju dari warga lain. Di dalam kantor, Inspektur Hartono mengintip dari jendela. Wajahnya memerah. "Kurang ajar. Berani-beraninya mereka datang ke sini," bentaknya pada anak buahnya. Ia menoleh ke Adi yang berdiri kaku di sudut ruangan. "Kamu, Adi, pergi keluar, usir mereka. Bilang ini urusan polisi, bukan pasar." Adi mengangguk pelan, tapi kakinya terasa berat. Bayangan dokumen tua yang ia lihat semalam masih menghantuinya. Jenderal Soekarno Wibowo, siapa sebenarnya Pak Karno? Di sel tahanan, Pak Karno duduk dengan tenang mendengar keributan di luar. Ia bisa mendengar suara MAH, dan matanya berkaca mengingat saat dulu ia membantu janda tua itu menjual seekor kerbau miliknya agar anak Mbah Sari bisa lanjut sekolah. "Keren sekali anakmu, Mbah. Jangan sampai berhenti," katanya waktu itu sambil tersenyum sederhana. Kini, mendengar warga membelanya, ada rasa hangat di dadanya, tapi juga beban berat. Ia tahu saat yang ditunggu akan segera tiba. Adi akhirnya keluar, menghadapi warga dengan suara gemetar. "Bapak, Ibu, pulang dulu. Ini urusan hukum yang kami tangani." Tapi warga tak bergeming. Pak Minto maju, matanya tajam. "Hukum? Hukum apa yang mukulin orang tak bersalah? Kalian pikir kami bodoh?" Adi mundur selangkah, tak tahu harus menjawab apa. Di belakangnya, Hartono muncul, tangannya memegang pentungan. "Mau rusuh 3, aku kasih rusuh," ancamnya. Tapi warga justru warga berteriak semakin keras. Di dalam sel, Pak Soekarno memanggil Adi yang kembali masuk dengan wajah pucat. "Nak, duduk sini sebentar," katanya lembut. Adi menurut, duduk di lantai di depan Pak Soekarno. "Bapak dengar keributan tadi. Mereka baik, ya, warga sini?" Pak Karno tersenyum, meski ada kesedihan di matanya. Adi mengangguk pelan. Tapi Hartono bilang, "Bapak penjahat." "Saya bingung, Pak," Adi berbisik. Pak Soekarno menatapnya lama, lalu berkata, "Kebenaran itu seperti benih. Harus ditanam dulu, disiram, baru tumbuh. Sabar ya, bentar lagi kau tahu." Adi ingin bertanya lebih jauh, tapi Hartono masuk dengan langkah keras. "Adi, keluar. Kita geledah rumahnya sekarang. Pasti ada barang bukti," perintah Hartono. Pak Soekarno hanya diam, matanya mengikuti mereka pergi. Sore itu, rumah sederhana Pak Soekarno di ujung desa jadi sasaran. Dinding bambu berderit saat Hartono dan anak buahnya mengobrak-abrik segalanya. Istri Pak Soekarno, Bu Ulan, berdiri di sudut dengan wajah pucat, memeluk Joko, anak bungsunya yang baru 17 tahun. "Kalian cari apa?" "Kami tak punya apa-apa," teriaknya. Hartono tak peduli.
Ia membongkar lumbung kecil di belakang rumah, melempar karung-karung padi ke tanah. Hingga akhirnya, di sudut lumbung, Hartono menemukan kotak kayu tua yang terkunci rapat. Ini dia serunya, katanya penuh kemenangan, memaksa kotak itu dibuka dengan linggis. Saat tutupnya terlepas, semua orang terdiam. Di dalamnya bukan ganja atau barang haram, melainkan seragam TNI tua yang lusuh lengkap dengan 3 bintang emas di pundaknya. Ada juga setumpuk medali kehormatan yang berkilau meski penuh debu. Adi yang berdiri di dekat Hartono tersentak. "Ini seragam jenderal," gumamnya, suaranya hampir hilang. Hartono tertawa sinis. "Palsu. Dia cuma petani, mana mungkin jenderal." Tapi Adi tak yakin. Ia memandang Bu Ulan yang kini menangis pelan dan Joko yang menatap Hartono dengan mata penuh dendam. "Kalian tak tahu apa-apa tentang Bapak," kata Joko, suaranya bergetar. Hartono mengabaikan mereka, menyuruh anak buahnya membawa kotak itu ke kantor. "Besok kita buktikan dia penipu," katanya, tapi nada gugup mulai terdengar di suaranya. Malam itu, di sel tahanan, Pak Soekarno mendengar langkah Adi mendekat lagi. Polisi muda itu membawa kotak kayu itu, wajahnya penuh pertanyaan. "Pak, ini beneran punya Bapak?" tanyanya. Pak Soekarno mengangguk pelan. "Iya, Nak. Itu bagian dari hidupku yang lama." Adi menelan ludah, lalu bertanya, "Kenapa Bapak tak bilang dari awal?" Pak Karno tersenyum pahit. "Karena aku ingin mereka yang salah membukanya sendiri. Biar mereka tahu kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya." Di luar, angin malam bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan padi muda. Benih kebencian sudah tertanam di hati warga, di jiwa Adi, dan di ambisi Hartono yang mulai goyah. Pagi di Sumbermulyo terasa berat. Kabut tipis masih menyelimuti sawah, tapi udara penuh bisik-bisik warga yang tak lagi takut. Di kantor polisi, Adi duduk gelisah di sudut ruangan. Matanya tak lepas dari kotak kayu tua yang kini tergeletak di meja Inspektur Hartono. Seragam jenderal dan medali-medali itu seolah menatapnya menuntut jawaban. Semalam ia tak bisa tidur. Bayangan dokumen dan tatapan tenang Pak Soekarno terus berputar di kepalanya. Hartono masuk dengan langkah tergesa, wajahnya kusut. "Adi, buang barang-barang itu. Aku bilang itu palsu." "Dengar," bentaknya, tapi suaranya tak lagi penuh percaya diri. Adi tak bergerak, tangannya mencengkeram meja. "Pak, ini seragam asli. Medalinya juga. Saya pernah lihat medali kehormatan TNI di pelatihan ini," katanya pelan tapi tegas. Hartono membeku, lalu tertawa keras meski terdengar dipaksakan. "Kamu polisi atau detektif? Jangan sok pintar." Ia menyambar kotak itu dan melemparnya ke lantai. Medali-medali berhamburan, bunyinya denting tajam. Di sel tahanan, Pak Soekarno mendengar keributan itu. Ia berdiri perlahan,
Tangan menempel di dinding untuk menyangga tubuhnya yang masih sakit dari pukulan kemarin. Adi masuk lagi dengan wajah pucat, membawa seragam yang ia selamatkan dari lantai. "Pak, saya tak tahu harus apa," katanya, suaranya bergetar. Pak Soekarno menatapnya lama, lalu berkata, "Nak, ada telepon di kantor kan? Pinjam sebentar, hubungi nomor ini." Ia menyebutkan deretan angka yang telah ia hafal puluhan tahun, nomor seorang sahabat lama di markas TNI Semarang. Adi ragu, tapi ada sesuatu di suara Pak Soekarno yang membuatnya tak bisa menolak. "Bapak bilang apa ke mereka?" tanyanya. Pak Karno tersenyum tipis. "Bilang saja, Jenderal Wibowo minta bantuan. Mereka tahu sisanya." Adi mengangguk, lalu bergegas keluar. Jantungnya berdegup kencang. Di ruang utama, ia menyelinap ke telepon saat Hartono sibuk berdebat dengan anak buahnya. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor itu. Suara di ujung sana dalam dan tegas. "Markas TNI Semarang." "Siapa ini?" Adi menelan ludah, lalu mengulang pesan Pak Soekarno. Ada jeda panjang, lalu suara itu berubah serius. "Tunggu di situ, kami datang." Sementara itu, di luar kantor, warga semakin ramai. Pak Minto memimpin mereka, membawa spanduk sederhana bertuliskan, "Bebaskan Pak Karno." Bu Bulan dan Joko juga ada di sana. Wajah mereka penuh harap, bercampur air mata. Warga masih memegang pentungan di tangan, berteriak menantang, "Mundur atau kalian semua masuk sel?" Namun mereka tak bergeming. Joko maju dengan mata membara. "Kalian aniaya bapakku, sekarang takut melihat kami bersatu?" Hartono mengangkat pentungannya, tapi sebelum sempat bertindak, terdengar deru mobil dari kejauhan. Sebuah jeep militer berhenti di depan kantor, debu beterbangan. Seorang pria berusia sekitar 60-an, tegap dengan seragam TNI lengkap dan 2 bintang di pundaknya, turun dari mobil. Kolonel Darmawan, sahabat lama Pak Soekarno. Warga terdiam. Hartono menurunkan pentungannya perlahan, wajahnya pucat. "Siapa yang tangkap Soekarno Wibowo?" tanya Kolonel Darmawan dengan suara dingin yang menggetarkan. Hartono tergagap, Saya cuma jalankan tugas, Pak." Dia terduga. Terduga apa? Jenderal yang selamatkan ribuan nyawa di perbatasan jadi terduga? Potong Kolonel Darmawan dengan mata tajam. Saat itu, Adi muncul dari dalam membawa Pak Soekarno yang berjalan pelan. Wajahnya memartapi penuh wibawa. Warga bersorak, Bulan menangis terisak sambil memeluk suaminya. Kolonel Darmawan menghampiri Pak Soekarno dan memberi hormat. "Maaf, aku terlambat, Karno, tapi sekarang aku di sini," katanya dengan suara lembut tapi tegas. Pak Soekarno mengangguk, lalu menoleh ke Hartono. "Aku tak mau balas dendam, Pak. Tapi kebenaran harus bicara," katanya dengan suara dalam dan penuh kekuatan.
Hartono mundur selangkah, tangannya gemetar, sadar posisinya sudah goyah. Kolonel Darmawan menoleh ke Adi. "Kamu yang telepon tadi, bawa kami ke bukti-buktinya." Adi mengangguk dan membawa mereka ke kotak kayu dan dokumen yang tersisa. Hartono mencoba membela diri, "Ini salah paham, Pak." "Cukup," bentak Kolonel Darmawan. "Kamu akan jawab ini di pengadilan militer." Sore itu, Pak Soekarno dibebaskan sementara. Ia berdiri di depan kantor polisi, dikelilingi warga yang menangis haru. Hartono hanya bisa menatap dari dalam, wajahnya penuh ketakutan. Pak Soekarno menoleh, matanya tajam tapi tenang. "Tugas itu suci, Pak. Jangan kau kotori," katanya pelan, lalu berbalik memeluk keluarganya. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam, meninggalkan cahaya merah di sawah Sumbermulyo. Hujan deras turun membasahi sawah dan jalanan tanah yang kini penuh lumpur. Di rumah sederhana Pak Soekarno, lampu minyak menyala redup, menerangi wajah Bulan yang masih basah oleh air mata. Ia duduk di samping suaminya, memegang tangannya erat. "Aku takut, Mas." "Mereka polisi, kita cuma petani," katanya lirih. Pak Soekarno mengelus tangan istrinya, matanya penuh ketenangan. "Kita tak sendiri, Wulan." "Kebenaran punya temannya sendiri," jawabnya, suaranya dalam dan menenangkan. Di sudut, Joko mengepalkan tangan, amarah masih membara. "Aku mau mereka bayar, Bapak." Di kantor polisi, suasana tak kalah tegang. Hartono mondar-mandir, keringat membasahi keningnya meski udara dingin. Kolonel Darmawan dan 2 perwira TNI meneliti dokumen dan laporan yang diserahkan Adi. "Ini penganiayaan terencana, Hartono. Tuduhanmu tak berdasar, dan kau aniaya warga sipil, jenderal pula," kata Kolonel Darmawan dingin seperti pisau. Hartono mencoba membela diri. "Pak, ini salah paham. Saya dapat laporan." "Dari mana?" "Tunjukkan," potong Kolonel Darmawan tajam. Hartono tergagap, tak bisa menjawab. Ia tahu laporan itu fiktif, dibuatnya sendiri untuk menutupi kesalahan. Adi berdiri di sudut, wajahnya penuh penyesalan. Ia melangkah maju, suaranya pelan tapi tegas. "Pak Kolonel, saya ikut tadi. Saya lihat Pak Hartono pukul Pak Soekarno tanpa bukti. Saya salah karena diam." Kolonel Darmawan menatapnya, lalu mengangguk. "Keberanianmu bicara sekarang menyelamatkanmu, Nak." Tapi ia menunjuk Hartono, tak akan lolos. Keesokan harinya, kabar menyebar cepat. Pak Soekarno, didampingi Kolonel Darmawan, mengajukan kasus resmi ke pengadilan militer di Semarang. Warga Sumbermulyo ikut mengumpulkan kesaksian tentang kebaikan Pak Soekarno dan kekejaman Hartono. "Mari bersaksi," dengan tangis. "Dia bantu aku pas aku tak punya apa-apa."
Orang kaya dia tak mungkin jahat, kata Pak Minto. Hartono, yang menyadari kesalahannya, mencoba kabur malam itu membawa tas kecil berisi uang dan dokumen palsu. Namun, di perbatasan desa, Adi menghadangnya bersama dua polisi lain yang kini memihak kebenaran. "Pak, berhenti. Jangan tambah dosamu," kata Adi, matanya penuh kekecewaan. Hartono mengumpat, mencoba melawan, tapi Adi menahannya dengan tangkas. "Kau anak kemarin berani lawan aku," teriak Hartono, tapi suaranya tenggelam oleh deru hujan. Ia akhirnya diborgol, wajahnya penuh lumpur dan keputusasaan. 2 minggu kemudian, di Pengadilan Militer Semarang, ruangan penuh sesak. Pak Soekarno duduk di bangku saksi, mengenakan seragam tuanya. Setelah 20 tahun, 3 bintang emas di pundaknya bersinar terang. Hartono berdiri di depan hakim, kepalanya tertunduk. Hakim membacakan vonis, inspektur dinyatakan bersalah atas penganiayaan. Vonis pengadilan militer telah dijatuhkan, Inspektur Hartono dinyatakan bersalah atas penganiayaan, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan bukti. Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan diberhentikan tidak dengan hormat. Warga yang hadir bersorak, sementara Bu Wulan memeluk Joko dengan tangis haru. Hartono sempat mencoba bicara terakhir kali, "Saya cuma jalankan tugas." Pak Soekarno menatapnya dengan mata tajam. "Tugas itu untuk melindungi, bukan menyakiti. Kau pilih jalan salah." Hartono terdiam dan kemudian diseret keluar oleh petugas. Sore itu, Pak Soekarno kembali ke Sumbermulyo. Ia berdiri di sawahnya, menghirup aroma tanah basah yang dicintainya. Warga mendekat membawa makanan dan ucapan terima kasih. Kolonel Darmawan menepuk pundaknya. "Kau masih jenderal sejati, Karno?" Pak Soekarno tersenyum. "Aku cuma petani sekarang, Mas. Tapi keadilan tak boleh mati." Ia mengambil cangkulnya, melangkah ke ladang dengan tenang. Badai telah usai, tapi benih kebenaran kini bertunas di hati semua orang. 3 bulan berlalu sejak vonis pengadilan militer mengguncang Sumbermulyo. Sawah-sawah kini menghijau lebat, padi mulai menguning, siap dipanen. Angin sepoi membawa aroma tanah subur, dan kehidupan desa kembali berjalan seperti biasa. Warga tak lagi berjalan dengan kepala tertunduk saat melewati kantor polisi. Mereka tersenyum, saling menyapa, dan sesekali melirik ladang Pak Soekarno dengan rasa hormat yang tak terucapkan. Pak Soekarno berdiri di tengah sawah, cangkul di tangan, keringat menetes di dahinya. Seragam jenderal yang ia kenakan di pengadilan kini tersimpan rapi di kotak kayu tua, digantikan oleh baju lusuh dan caping bambu yang sudah usang. Di sisinya, Joko ikut mencangkul dengan wajah lebih tenang dibanding hari-hari penuh amarah dulu. Bu Wulan duduk di pematang menyiapkan nasi bungkus dan air untuk mereka. "Mas, jangan terlalu capek. Badanmu belum pulih betul," katanya lembut. Pak Soekarno tersenyum. "Ini yang bikin aku hidup,
bulan, tanah ini. Tiba-tiba terdengar suara motor dari jalan setapak. Adi turun dari kendaraannya, seragam polisinya rapi, wajahnya penuh kerendahan hati, membawa sekeranjang buah dari pasar sebagai hadiah kecil. Pak Soekarno, Bulan, saya minta maaf lagi atas semua yang terjadi, katanya sambil menunduk. Pak Soekarno meletakkan cangkulnya, mendekat dan menepuk pundak Adi. Kau sudah minta maaf dengan tindakanmu, Nak. Membela yang benar itu tak gampang, tapi kau pilih jalan itu, ucapnya hangat seperti angin sore. Adi duduk bersama mereka di pematang sawah mendengarkan Pak Soekarno bercerita. 20 tahun lalu aku tinggalkan pangkat karena capek melihat kekuasaan dipakai buat nyakitin orang. Aku pikir jadi petani aku bisa hidup tenang. Tapi ternyata kebenaran tetap memanggil aku, ujar Pak Soekarno sambil menatap jauh ke horizon. Adi mendengarkan penuh perhatian, lalu berkata, saya mau jadi polisi yang benar, Pak. Kayak yang Bapak bilang, melindungi bukan menyakiti. Pak Soekarno mengangguk. Itu tugas suci, Nak. Jangan lupa. Sore itu, warga mulai berdatangan ke ladang Pak Soekarno. Mbah Sari membawa ketupat, Pak Minto membawa pisang dari kebunnya. Mereka tak bicara banyak, tapi tindakan mereka penuh makna, ucapan terima kasih atas keberanian Pak Soekarno yang membawa keadilan kembali ke desa. Joko tersenyum kecil untuk pertama kalinya saat melihat warga bersatu seperti keluarga besar. Bapak hebat, katanya pelan. Pak Soekarno tertawa kecil. Bukan aku, Jo. Kita semua. Malam menjelang, langit Sumbermulyo dipenuhi bintang. Pak Soekarno duduk di beranda rumah, memandang sawah yang kini tenang. Bulan duduk di sampingnya, memegang tangan suaminya. Mas, apa kita bakal damai sekarang? Tanyanya. Pak Soekarno mengangguk, menatap kalung tua dengan lencana bintang yang ia pegang. Damai itu kita buat sendiri, Wulan. Tapi keadilan itu seperti padi, butuh waktu untuk tumbuh, disiram dengan keberanian, dipupuk dengan hati nurani, katanya penuh makna. Di kejauhan, Adi berjalan pulang ke kantor polisi. Langkahnya lebih tegap. Ia tahu tugasnya kini lebih besar, bukan cuma menjaga desa, tapi juga menjaga hati nurani. Hartono yang kini meringkuk di penjara Semarang tak lagi jadi bayangan di Sumbermulyo. Badai telah usai, dan panen keadilan akhirnya tiba. Pak Soekarno mengangkat cangkul ke pundak, melangkah masuk rumah dengan senyum kecil. Besok kita panen, Wulan. Padi kita udah siap, katanya. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa harapan baru untuk desa kecil yang pernah hampir patah. Pesan moral cerita ini jelas, kekuasaan sejati bukan dari kekerasan atau pangkat, melainkan dari integritas dan keberanian membela yang benar. Keadilan mungkin terlambat, tapi seperti padi, ia akan tumbuh dan berbuah jika dirawat dengan hati nurani dan solidaritas. Itulah akhir cerita video kali ini. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil.
Dan jika kalian suka, jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan kisah-kisah seru berikutnya.